Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning fams. Ketemu lagi barengan sama Jorici di Rekam Indonesia. Gak kerasa, udah 10 harian nih fams kita berpuasa. Jangan sampai bolong ya puasanya, rugi loh. Nah, biar semangat puasanya, kali ini kita mau bahas yang seger-seger. Cocok banget nih buat buka puasa nantinya fams. Buah yang termasuk superfruit ini semakin banyak dijual saat bulan puasa seperti sekarang ini. Biar makin super, buah kelapanya kita campur dengan jelly lidah buaya. Dijamin makin tambah seger dan sehat deh. Sebelum bikin dengan jelly, kita panen kelapa dulu nih fams. Saat panen, buah kelapa tidak boleh terjatuh atau terkena benturan. Karena kalau buah kelapa sudah jatuh, rasanya jadi nggak enak fams. Lanjut, kita pilih buah kelapa yang masih muda. Ya karena memiliki air yang masih manis dan daging kelapa yang lembut. Caranya dengan menepuk-nepuk buah kelapanya. Jika terdengar suara memantul, berarti kelapanya masih muda tuh. Kemudian, kupas kulit kelapanya tanpa terputus, supaya tekstur kelapanya halus. Pisaunya harus benar-benar tajam fams, jadi kudu ekstra hati-hati. Lalu, rendam buah kelapa yang sudah dikupas untuk menghilangkan getah pada kulit serabut. Tujuannya agar warna kelapa gak berubah menjadi kecoklatan. Nah, setelah direndam, buah kelapa bisa dibuka untuk diambil airnya fams. Kalau udah mahir sih, jadi kelihatan muda ya fams. Kumpulkan air kelapanya dalam wadah untuk nanti digunakan sebagai bahan jelinya fams. Kalian tahu kan fams, kalau air kelapa muda itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk membuang racun dalam tubuh alias detox. Lanjut masak air kelapa dengan jeli lidah buaya hingga matang. Oh iya, ini tanpa bahan tambahan seperti pemanis atau perasa buatan ya. Jadi benar-benar alami fams. Setelah matang, saring dengan kain bersih untuk memisahkan busa dan kotoran. Tuang jeli ke dalam kelapa setelah suhunya hangat. Kalau terlalu panas, nantinya jeli akan cepat rusak fams. Rumah produksi degan jeli ini mampu memproduksi sekitar 500 buah setiap harinya. Nah, jika jeli di dalam kelapa sudah membeku dan tidak panas, itu artinya bisa segera dikemas fams. Selain air putih, salah satu cara terbaik untuk menghidrasi tubuh saat cuaca panas atau puasa seperti sekarang ini, ya minum air kelapa fams. Rasanya yang segar, apalagi air kelapanya dingin. Wih, langsung maknyus di tenggorokan. Ini nggak batal kan ya fams? Selain nyegerin, kandungan air kelapa murni kaya vitamin dan mineral. Jadi selain bisa menggantikan cairan tubuh, juga mampu menurunkan panas tubuh. Wah, saik nih, superfood lagi nih fams. Makanya sekarang makin banyak tuh air kelapa dalam kemasan. Jadi lebih praktis dibawa kemana-mana dan lebih mudah diminum. Nah, penasaran kan cara pengolahan air kelapa dalam kemasannya fams? Yuk langsung aja kita cari tahu. Bahan utamanya tentu saja kelapa tua pilihan yang sudah disortir fams, seperti tidak bertunas, tidak busuk atau pecah. Lanjut, kupas batok kelapanya dengan mesin seperti ini fams. Kalau sudah mahir sih, bisa sampai 2000-an butir per orang. Wih, mantap! Lanjut, kupas kulit arinya sampai bersih. Dan pisahkan air kelapanya ke dalam wadah khusus. Nah, kemudian air kelapa akan disalurkan dan dikumpulkan dalam tangki-tangki ini fams. Kemudian diolah secara higienis dengan sistem komputer yang canggih. Mantap! Oh iya fams, ternyata air kelapa kemasan asal Indonesia juga diekspor ke mancanegara loh, seperti Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok, dan Jerman. Selain air kelapa fams, ada juga nih produk olahan pertanian lainnya yang turut dikirim ke 26 negara di kawasan Eropa dan Asia. Wah, Indonesia mendunia! Selain dikupas langsung dari buahnya, kalian pernah nyobain gak kelapa bakar seperti ini fams? Dijamin deh, sensasi rasanya juga beda. Daging buahnya terasa lebih manis. Air kelapanya juga ada rasa dan aroma bakar-bakarnya. Unik nih. Bisa juga fams dinikmati dengan tambahan rempah seperti jahe dan serai yang cukup ditumbuk kasar. Udah pasti nih fams, khasiatnya tambah top Marco top, jos gandos. Cocok juga nih fams, jadi penambah stamina selama bulan puasa. Minumnya nanti pas maghrib ya, jangan sekarang. Biar nggak kepanasan, langsung aja kita buat fams. Kelapa di sini biasanya didatangkan dari wilayah Sumatera dan Jawa. Dan ada 2 jenis, yaitu kelapa muda dan kelapa hijau. Pilih kelapanya, jangan yang terlalu muda dan harus yang banyak mengandung air fams, biar nggak gampang pecah saat dibakar. Setelah alat panggangan siap dengan bara api, saatnya masukkan kelapa utuhnya dan panggang selama 8 jam.
Wah, lama bener ya? Tenang fams, hasilnya nanti nggak bakalan mengkhianati prosesnya kok. Satu drum ini bisa muat sampai 30 buah kelapa. Pantes saja kudu lama. Nah ini dia nih, yang sudah siap saji fams, alias sudah melewati 8 jam bakaran. Kalau ngomongin khasiatnya, nggak usah ditanyain lagi fams, bener-bener superfood ini. Kuy kalau kalian penasaran, bisa langsung meluncur ke daerah Teluk Gong, Jakarta Utara. Harga per buahnya kelapa bakar sekitar Rp20.000 aja fams. Cus, langsung berangkat. Fams, wah jam segini udah ngeliatnya seger-seger. Maksudnya ya bacain yang enak-enak lah gitu loh, jadi belum batal ya. Nah, ini masih ada lagi nih, kelapa yang oke banget. Nah, kelapa ini nggak langsung dimakan, tapi masih di otak-atik lah, ya. Pokoknya biar enak rasanya. Tapi ini bukan sembarang kelapa. Yuk, pengen tahu? Ini dia nih, kelapa kopior. Makan kelapa kopior versi aslinya sih, udah sering ya fams, seger-seger gimana gitu. Tapi kalau dijadiin cake, lembut, nendang, dan pastinya bikin kenyang. Rasanya pengen nambah lagi dan lagi. Penasaran gimana cara bikinnya? Yuk langsung aja fams. Bahan-bahannya ada telur, gula, santan kental, tepung, minyak, dan koko pandan. Untuk filling dan topping cake, custard coconut, mousse coconut, buttercream coconut, jelly, dan potongan kelapa yang sudah diwarnai. Jadi fams, semua bahan ini berasal dari kelapa kopior yang sudah diolah terlebih dahulu. Pisahkan putih telur dan mixing dengan gula secukupnya. Kalau adonan sudah mengental, tandanya sudah siap ke proses berikutnya. Campur kuning telur dan beri minyak secukupnya. Tambahkan santan, tepung, dan koko pandan. Campur deh hingga rata fams. Selanjutnya, campur deh kedua adonan tadi sampai rata. Sebaiknya dilakukan secara manual seperti ini fams. Adonan ini termasuk jenis adonan kue chiffon. Jadi nggak perlu margarin saat dituang ke loyang. Kemudian bagi adonannya menjadi 2 loyang. Dan oven selama 40 menit dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, adonan kue sudah matang, tinggal dihias fams. Untuk fillingnya, cake pertama olesi dengan custard coconut. Dan ditimpa dengan mousse coconut. Kemudian tutup cake pertama dengan cake lainnya. Lanjut tutupi seluruh permukaan cake dengan krim mousse sampai rata. Jangan lupa fams, beri topping kelapa dan jelly. Nah, cake kopior siap disajikan. Bisa juga kok jadi menu berbuka puasa kalian fams, biar nggak gorengan melulu. Mantap! Kalau bahas tentang kelapa, ada lagi nih fams, batik yang ada hubungannya dengan kelapa. Kok bisa ya? Ternyata cara melukis batik ini memakai bantuan sabut kelapa sebagai pengganti canting. Unik ya fams? Sebenarnya sih ada 2 jenis canting yang bisa dipakai. Canting serabut kelapa yang disulap jadi kuas mekar dan kuas gandeng. Satu lagi, canting cecek dan canting kelowong yang biasa digunakan untuk membatik pada umumnya. Jenis canting ini masih dipakai supaya tidak meninggalkan ciri khas pembuatan batik sebenarnya. Nah, teknik mengibaskan sabut kelapa pada kain batik inilah yang bisa menghasilkan karakter yang susah ditebak. Soalnya sabut kelapa ini punya serat yang unik dan elastis, jadi gak bakal ada tuh motif kain batik yang sama. Fans, pemulasan kain batik kayak gini butuh kalian khusus, apalagi saat memakai canting serabut kelapa. Kalau yang ini sih teknik batik yang biasanya, alat yang dipakai canting. Dulu nih, batik cuma dipakai oleh orang Indonesia yang memiliki keturunan Ningrat Keraton, terutama di daerah Jawa. Makin kesini, batik berubah menjadi pakaian formal dan non-formal. Siapapun juga boleh kok memakai kain batik. Kalau sudah selesai, saatnya proses mewarnai fans. Pewarna yang dipakai biasanya memanfaatkan pewarna alami. Bahannya diambil dari kulit buah jalawe. Warna yang dihasilkan merah sampai coklat. Cara olahnya, kulit buah jalawe harus direbus selama 2 jam supaya warnanya bisa keluar. Kemudian, kain yang udah dibatik tinggal direndam dalam air rebusan buah jalawe. Penculupan warna ini harus dilakukan secara berulang sekitar 3 kali. Pokoknya tergantung kepekatan warna yang diinginkan ya. Sama seperti kain batik pada umumnya, pewarnaan bisa dibuat 2 warna atau lebih. Terus jemur sampai kering.
Jemurnya cukup diangin-anginkan saja. Kalau di bawah sinar matahari, warna yang dihasilkan jadi cepat pudar tuh. Proses yang ini, fams, disebut dengan teknik perebusan. Proses ini untuk menghilangkan malam atau lilin yang menempel pada kain batik. Hebatnya lagi nih, karya inovatif ini, fams, udah dipasarkan sampai ke mancanegara loh. Mulai dari negara tetangga sampai Jepang. Wah, Indonesia mendunia! Fams, nah tadi kita udah ya ngomongin yang seger-seger ya. Yang unik-unik juga udah. Nah kira-kira ngapain lagi ya? Nungguin buka puasa juga masih lama. Nah bagaimana kalau misalnya kita melihat masjid-masjid yang ada di Nusantara? Wah daripada tidur, mendingan kita nambah ilmu. Yoi nggak? Ini dia. Fams, waktu ngabuburit atau menunggu saatnya berbuka puasa sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang bermanfaat. Misalnya seperti ini nih, jalan-jalan ke masjid-masjid bersejarah yang ada di Jakarta. Apa aja ya? Kali ini kita mengunjungi Masjid Lao Tse di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Sekilas, orang mengira bangunan ini adalah kelenteng, fams, tempat beribadah penganut Konghucu. Padahal sudah ada plat bertulisan Masjid Lao Tse. Sejarahnya, Masjid Lao Tse dibangun oleh umat muslim keturunan Tionghoa pada tahun 1991. Makanya nggak heran kalau bentuk masjid ini berbeda dari masjid pada umumnya. Tak ada penampakan kubah besar, pengeras suara, hingga hiasan bergaya Timur Tengah pada umumnya. Uniknya, masjid ini dibangun di antara ruko-ruko. Kontras banget ya keberadaannya ya, bak oase di tengah hiruk pikuknya geliat bisnis ibu kota. Masjid Lao Tse terdiri dari bangunan 2 tingkat, warnanya dominan merah dan hijau, dengan hiasan berupa lampion-lampion kecil yang bergantungan. Interior dan eksteriornya kental banget deh dengan budaya Tionghoa, fams. Masjid Lao Tse didirikan oleh Haji Karim Oi, seorang warga keturunan Tionghoa yang menyebarkan syiar Islam di kalangan Tionghoa. Nah, agar mereka yang baru masuk Islam merasa nyaman, dibangunlah Masjid Lao Tse ini, fams. Konon, sudah ribuan orang etnis Tionghoa yang diislamkan di Masjid Lao Tse. Mereka kemudian dibimbing mengenal Islam. Di sini, para mu'alaf juga diajarkan cara beribadah sholat dan membaca Al-Quran. Diadakan juga nih pengajian khusus warga Tionghoa dengan menggunakan bahasa Mandarin. Jika kalian berkenan untuk berkunjung, sebaiknya sesuaikan dengan buka tutupnya kantor yayasan pengurus masjid ya, mulai dari pukul 8 pagi sampai 5 sore. Dari Masjid Lao Tse, lanjut ke Jalan Pangeran Tubagus Angke, Jakarta Barat, fams. Kita berkunjung ke masjid tertua di Jakarta yang bernama Masjid Angke. Dahulu, nama Masjid Angke diambil dari nama jalan letak masjidnya, yaitu Jalan Tubagus Angke. Sekarang sih, Masjid Angke sudah berganti nama menjadi Masjid Jami Al-Anwar. Masjid Angke didirikan pada tahun 1761 oleh etnis Tionghoa Muslim pada zaman VOC. Makanya nggak heran deh jika bangunan Masjid Angke ini masuk sebagai benda cagar budaya, fams. Arsitektur bangunannya kombinasi antara gaya Eropa, Jawa, Bali, Arab, dan Tionghoa. Bentuk atap serta saka guru yang menopang bangunan berusia 261 tahun ini menjadi ciri khas arsitektur Jawa. Sedangkan arsitektur Tionghoa terlihat dari detail konstruksi pada skur atap bangunan yang bertumpuk seperti kelenteng. Nah, kalau gaya Eropanya sih bisa dilihat pada bentuk pintu dan jendelanya yang berukuran besar, lebar, dan tinggi. Fams, sebuah tangga yang ada di dalam masjid konon dahulu digunakan untuk melihat hilal atau bulan tanda masuknya bulan puasa. Udah 30 menit nih, artinya Joy harus pamit undur diri. Tapi besok Joy bakal balik lagi ya dengan informasi unik dan menarik lainnya. Saksikan Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.